Ikatan Dokter Anak Indonesia menyebut total ada lebih dari 130 kasus anak mengalami gangguan ginjal akut misterius, bahkan 69% diantaranya dilaporkan tidak buang air kecil sama sekali. Apa saja gejalanya dan apa temuan terbarunya? Melalui sambungan telepon sudah tersambung dengan Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Piprim Basarah Yanuarso. Selamat malam, Dok. Selamat malam. Dok, ini terdapat lebih dari 130 kasus anak Indonesia terdeteksi gangguan ginjal akut misterius. Apakah data ini sudah bertambah hari ini, Dok? Iya, jadi ini datanya kita kumpulkan dari laporan seluruh anggota IDAI di Indonesia, ya. Walaupun mungkin belum semua terkumpul, tapi per hari ini kita kumpulkan ada 152 kasus yang masuk ke kami, ya, dengan sebagian besar usianya antara 1 sampai 5 tahun. Oke. Ya. Baik, berarti bertambah lebih dari 20 dan hingga saat ini apa saja temuan terbaru dari IDAI, Dok? Ini kenapa kita sebut misterius karena memang terus terang kita belum tahu pasti penyebabnya, ya. Apakah betul seperti di Gambia, ya, terkait dengan obat-obatan ethylene glycol, ataukah terkait dengan MISC post-COVID, ataukah ada infeksi yang lain. Nah, ini masih kita investigasi di internal IDAI sendiri. Kami melibatkan berbagai unit kerja koordinasi, ya, itu ada dari nefrologi, dari area, dari infeksi, kemudian juga Satgas COVID. Dan kami masih terus melakukan investigasi termasuk menyelidiki apakah peran intoksikasi obat-obatan, ya, jadi kadar obat-obatan tertentu dalam darah pasien-pasien itu juga masih di dalam investigasi. Hasilnya belum kami dapatkan, ya. Baik, Dok. Ini yang menjadi pertanyaan dari netizen juga begitu, ya. Sebenarnya apakah ada perbedaan kasus gangguan ginjal ini dengan yang dewasa dan juga anak-anak yang saat ini misterius, Dok? Jadi gini, pada anak-anak itu biasanya kalau dia ada gangguan ginjal, ya, atau kidney injury, itu biasanya karena kelainan bawaan, ya. Apakah ginjalnya kecil, memang tidak tumbuh, ya, atau ada masalah-masalah bawaan kongenital. Namun ini terjadi pada anak-anak yang tadinya normal ginjalnya, ya. Kemudian ada gejala prodromalnya, yaitu infeksi saluran pernafasan akut, kemudian ada infeksi saluran cerna, ada demam, ya. Nah, kemudian sebagian besarnya itu tiba-tiba tidak ada kencing sama sekali, ya. Dan ada juga yang memang kencingnya berkurang. Itu gejala yang terjadi pada anak-anak ini. Oke. Dok, tadi gejala sudah disebutkan, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika memang anaknya mengalami gejala tersebut, Dok? Baik, pertama-tama karena ini ada tidak kencing, ya. Jadi orang tua sebaiknya memang membawa anaknya ke dokter anak terdekat, ya. Syukur-syukur kalau ada konsultan ginjal anak, ya, yang terdekat, ya. Tapi sementara menunggu, mungkin karena produksi urinnya juga tidak ada, harus dibatasi maksimal asupan cairannya dulu, ya. Ini mungkin juga penting, jangan sampai kencingnya sudah tidak ada, terus anak itu mengkonsumsi minum, ya. Ini kan tentu suatu tindakan yang tidak bijaksana, ya. Tapi yang penting adalah segera mungkin, ya, orang tua bisa membawa ke dokter anak yang terdekat. Dan teman-teman sejawat dokter anak mungkin juga bisa kemudian segera melaporkan kasus ini ke Dinas Kesehatan, atau ada juga link IDAI, ya, yang kami sudah sebarkan ke seluruh anggota supaya kita bisa mendata seluruh kasus ini di Indonesia. Demikian, Mas. Oke, baik, Dok, ini kan terjadi di 14 provinsi di Indonesia begitu, ya. Apakah ada sekarang 16, ya. Sudah 16 data 16 terbaru ya, begitu. ya. Baik, apakah ada pengaruh juga dari tempat tinggal mungkin, Dok, atau seperti apa masih belum diketahui?
Belum diketahui karena lokasinya juga menyebar ya. Ini ada di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, Banten, kemudian di Bali, Kaltim, Kalsel, Sulawesi juga ada, Aceh ada, Sumbar ada, Jambi ada, Kepri ada, Papua Barat ada, NTT ada. Jadi saya kira di seluruh wilayah memang ada ya. Oke, baik. Dok, lalu ini berarti masih ada kemungkinankah berhubungan dengan misi juga dok, yaitu pasca COVID-19? Masih bisa, jadi kami juga belum bisa menyingkirkan keterkaitannya dengan mischi ini, tetapi memang agak aneh ya, bukan agak aneh. Jadi berbeda dengan mischi pada umumnya, treatment yang diberikan untuk mischi ini kurang begitu menghasilkan hasil yang kita harapkan. Oke, baik. Dok, sejauh ini dari data yang diterima begitu ya, dari 152 kasus terbaru yang terjadi sejak Januari sampai dengan 13 atau 14 Oktober 2022, sebenarnya dok, sejauh ini rentang usia berapa yang menjadi korban di sana atau yang mengalami penyakit ini dok? Dari laporan yang masuk, usia paling banyak itu usia 1-5 tahun ya, walaupun ada juga di bawah setahun, 5-10 tahun juga ada, dan di atas 10 tahun juga ada, cuman nggak banyak. Yang bagian terbesarnya adalah 1-5 tahun. Ya. Baik, justru di usia seperti itu 1-5 tahun biasanya anak kurang aktif mengatakan kepada orang tuanya apakah dia mengalami sakit atau gejala seperti tadi tidak bisa buang air kecil dan sebagainya begitu dok ya, sehingga perhatian dari orang tua dibutuhkan luar biasa untuk menangani kasus ini. Ya, oleh karena itu orang tua perlu memperhatikan ya, kalau ada anaknya gejala batuk pilek, kemudian ada saluran cerna ya, itu lihat bagaimana produksi urinnya, ya, produksi kencingnya itu seperti apa. Kalau memang anaknya kok kelihatannya biasanya kencingnya ada, tiba-tiba berkurang signifikan, nah ini orang tua mesti waspada. Ya. Baik, tadi dari statement Dinas Kesehatan DKI Jakarta, orang tua diminta tidak untuk panik dok. Tapi sebagai bentuk pencegahan, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua agar penyakit ini tidak terkena pada anaknya? Pencegahannya terus terang kami juga belum tahu ya. Ini karena kan masih misterius tadi ya. Tapi tindakan awal ya mungkin ini bisa segera dibawa ke SPA yang terdekat. Namun kalau betul-betul memang urinnya itu tidak ada, jadi masalahnya adalah ginjal itu tidak bisa memproduksi urin. Ya. Oleh karena itulah mungkin tidak bijaksana kalau anak itu kemudian dipaksa minum sebanyak mungkin. Ya. Bukan itu problemnya, karena ginjalnya tidak bisa memproduksi urin. Sehingga mungkin justru harus membatasi asupan cairan. Ya. Oke. Baik, kita tunggu bagaimana perkembangannya dok. Semoga bisa ditemukan penyebabnya apa sehingga kita bisa mencegah agar anak-anak kita tidak menjadi korban dari penyakit ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, Piprim Basarah Yanuarso. Selamat malam. Terima kasih.